Oke, halo, bersama saya Cindy Permatasari Lubis dengan NIM 43423116. Nah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam penggunaan Nmap dalam Vulnerability Assessment. Nah, di sini kita akan menggunakan VM Kali Linux dan VM Target Web 1. Jadi sebelumnya kita sudah menjalankan Kali Linux dan Target Web 1. Nah, setelah itu kita akan login ke Linux, kali Linux, memasukkan username dan juga password yang sudah kita daftarkan sebelumnya, dan akan tampil seperti ini. Setelah itu kita ke terminal. Nah, di terminal ini, kita cek IP kali Linux, apakah sudah satu jaringan dengan IP VM Web Target 1 dengan cara ifconfig. Nah, di sini IP address-nya itu ada di 10.0.2.15. Nah, setelah itu kita berpindah ke target web 1, kita jalankan ifconfig. Nah, dengan IP yang sama juga, yaitu di IP address 10.0.2.15. Setelah itu, kita kembali lagi ke Kali Linux. Kita buka terminalnya dan untuk mengetahui perangkat mana saja yang berada dalam jaringan yang sama dengan Nmap pada network dengan perintah, kita bisa lakukan dengan perintah Nmap 10.0.2.10.2.0/24. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa perangkat dengan IP address-nya itu ada di 10.0.2 dan titik 2 dan juga di 10.0.2 dan titik 3. Nah, hasil Nmap ini sendiri akan menunjukkan banyak IP jika dalam network dapat banyak perangkat yang terhubung. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan scanning yang merujuk langsung pada IP VMware Target 1. Dengan itu kita menjalankan Nmap 10.0.2. Nah, di sini kita menggunakan IP address yang 10.0.2 dan titik 2. Titik 2. 10.0.2 2 min SP. Kita tunggu. Nah, setelah ini akan muncul versi layanan yang ada dengan perintah yang kita lakukan. Yang namanya ini scanning ya, guys. Terus selanjutnya itu, nah di sini sebelumnya aku bakal kasih tahu kalau di sini tuh ada port, beberapa layanan port dari 80, 135, 443, 445, 3306, 5432, 80, 90. Nah, dalam beberapa kasus, melakukan scanning akan membuat beban pada target. Nah, untuk menghindari hal tersebut, itu kita dapat tambahkan min SS pada perintah berikut. Nmap, sudo nmap 10.0.2.2 min SS min SP. Dan kita masukkan password kita.
Oke, kita tunggu. Ini akan makan beberapa detik ya waktu kita. Oke, di sini udah muncul ya. Nah, dengan perintah ini tuh proses scanning ini menjadi lebih ringan dan cepat ya guys. Nah, selanjutnya ini, nah untuk kita bisa berfokus pada satu IP saja, itu kita bisa lakukan perintah dengan menambahkan min_p, di mana nmap sudo nmap 10.0.2.2 min sp min p. Nah, kita bisa pilih salah satu dari port ini. Misal kita pilih port 80. Oke. Oke. Nah, di sini sudah ditampilkan gimana ini port 80 state-nya open, service-nya itu di HTTP dan version-nya Apache HTTP 2.4.54. Yang dimana ini sedang jalan ya guys di sistem server saya. Nah, selanjutnya ini untuk menampilkan progres dan detail tambahan, nah, kita bisa juga tambahkan min_v pada perintah sebelumnya, yaitu sudo nmap 10.0.2.2 min sv min min v min p. Nah, oke, kira-kira tampilannya hasil dari perintah yang sudah kita berikan itu seperti ini. Nah, selanjutnya ini kita beralih ke langkah selanjutnya. Nah, kita di sini bisa gunain min A besar gitu, untuk mengetahui versi layanan, sistem forasi target, maupun banner. Itu kita bisa masukin perintah sudo nmap 10.0.2.2 min sv min a min p 80. Nah, di sini sudah ditampilkan ya secara lengkap versi layanan, sistem operasi target, maupun bannernya. Oke, oke teman-teman, selanjutnya ini kita akan beralih ke praktikum selanjutnya, di mana di sini penggunaan Dirbuster dalam vulnerability assessment. Di sini kita juga eh, membutuhkan VM Kali Linux sama VM Target Web 1 ya guys ya. Nah, dengan cara yang sama kita nyalakan kembali Kali Linux dan Target Web 1 kita, dan kita login ke Kali Linux dan mengakses terminal. Dengan yang sama, dengan cara yang sama juga kita memasukkan perintah ifconfig untuk mengecek apakah sudah satu jaringan dengan IP VM web target 1. Ifconfig. Selanjutnya kita ke dengan ifconfig. Nah, sudah ya. Oke, kita bisa langkah selanjutnya itu tuh kita buka terminal Kali Linux lagi. Nah, di sini kan kita eh, praktikum menjalankan Dirbuster ya. Jadi kita ketik aja Dirbuster
enter. Nah, ini bakal ditampilkan GUI dari Dearbuster sendiri. Nah, di sini kita akan memasukkan target URL kita, itu HTTP. Kita di sini harus hati-hati ya guys, jangan ada typo sedikit pun. Titik dua, titik dua. Nah, portnya di sini kita pakai yang 80 ya. 10.02.2.80. Nah, di sini kita bisa atur number of threads-nya ini di 20 ya guys. Oke, selanjutnya kita isi file with list obvious dengan cara browse. Nah, di sini kita arahin ke root-nya. Kita buka folder USR, folder share, dan selanjutnya kita ke folder dirbuster. Nah, dan word disk. Nah, di sini kita disediain beberapa file ya di sini. Kita pilih yang directory list 2.3 medium.txt. Setelah itu, ini udah centang, ini udah. Habis itu kita start. Nah, nah, setelah kita masukkan IP dan portnya ini, metode yang digunakan pada praktikum yang kali ini, itu kita menggunakan eh, head dan get. Namun pada Dearbuster ini mengakomodir jika hanya diganti get saja. Trees dapat diatur ini sesuai sama kemampuan target. Nah, sebanyak trees maka akan menghasilkan banyak paket yang dikirim kepada target sehingga dapat menyebabkan target down. Oke, selanjutnya ini nah setelah kita masukkan word di sebelumnya, terus kita start, maka bakal muncul tampilan seperti ini. Nah, ini jika proses directory listing dimulai. Ini proses listing. Nah, di pojok kiri bawah ini tuh eh, waktunya, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Dan juga dapat mengatur jumlah threads. Di mana di sini current number of running threads. Nah, di sini saya atur tadi 20 threads. Nah, kita bisa atur terserah kita. Misal saya buat 30 chains. Oke, selanjutnya kita bakal buka tab result list view. Nah, di sini. Nah, ini tuh bakal ditampilin nih directory dan file apa saja yang terdapat pada web di port 80 ini. Terus setelah itu kita juga bisa mm, membuka tab 3 view ini di mana untuk memberikan gambaran yang lebih rinci lagi. Nah, nah jika kerjaannya ini udah selesai, ini kita juga dapat melihat laporan yang bisa kita sesuaikan formatnya guys. Misal TXT, XML, dan CSV. Oke, di sini kita juga bisa melakukan report. Nah, kita bisa milih filenya, misal bentuk eh, XML, generate report. Oh, oke. Mungkin kita kembali aja ya guys ya.
Oke, setelah ini, nah ini bisa kita pause, kita back, exit. Oke, nah selanjutnya kita lanjut praktikum kita ke penggunaan OWASP ZAP dalam Vulnerability Assessment. Di sini kita tetap membutuhkan VM Kali Linux dan VM Target Web 1. Dengan cara yang sama, kita juga bakal login dahulu mengaktifkan Kali Linux dan Target Web 1, login ke Kali Linux, mengaktifkan terminal, menjalankan ifconfig, memeriksa apakah sudah satu jaringan dengan IP VM Web Target 1. Kita cek lagi di Target Web 1 dan masih sama. Selanjutnya kita bakal beralih ke application. Kita bisa search CAP. Oke, ini langsung aja. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah tampilan kayak gini, kita bisa pilih yang paling atas. Habis setelah itu kita start. Oke, di sini kita bisa pilih yang automated scan ya guys. Automated scan, setelah itu kita masukin URL to attach-nya. URL-nya 10.0.2.2. Setelah itu, 2 kita attack. Nice. Tampilan ketika di attack sudah dijalankan seperti gambar di bawah ini ya. Hmm, proses yang berjalan dapat dilihat pada bagian bawah ini. Nah, kerentanan yang dideteksi terdapat pada bagian kiri, kiri bawah. Sebentar. Nah, bagian ini di tab alert, yang dimana ini akan dikategorikan berdasarkan warna. Setelah itu, kita bisa tekan salah satu kerentanan untuk melihat detail kerentanan. Misal kita tekan yang paling atas ini. Nah, detailnya bisa tampilkan seperti ini. Risk-nya medium, confidence-nya high. Kita ke yang kedua. Nah, di sini risk-nya medium, confidence-nya medium. Kalau yang ini, nah risk-nya ini, risikonya ini rendah, low. Nah, confidence-nya medium. Serverless version-nya di sini sama dengan serverless information X powered by. Nah, risikonya ini low, tapi di confidence ini high. Selanjutnya ada timestamp disclosure. Nah, risikonya ini sama-sama low dengan confidence-nya. Untuk X content type option ini risikonya low dan confidence-nya ini medium. Oke,
Selanjutnya kita bisa membedakan bagian aset yang merupakan kerentanan dan bukan kerentanan. Nah, sekarang ini kita membutuhkan browser yang terhubung ke internet. Pertama, kita siapkan dulu dokumentasi praktikum penggunaan Nmap pada sebelumnya, di mana ini kita akan melanjutkan temuan hasil Nmap. Hmm, Setelah itu kita bisa akses pada cva.mitre.com. Oke, selanjutnya kita buka hmm, cpa.mitre.com, lalu kita tekan button search di sini dengan memasukkan kata kunci, misalkan PSFTPD. Kita langsung submit saja search. Nah, di sini akan muncul hasilnya dan mungkin saya akan memilih yang sekiranya sesuai dengan versi VS-FTPD. Saya akan memilih yang ini. Selanjutnya, di sini akan berikan informasi detail rincinya. Dan ini dipublish 9 Agustus 2005 dan update-nya 9 Agustus 2005 dan masih terbaru ya guys. Nah, di sini tingkat severity-nya di sini sangat tinggi, high. Nah, mungkin sekian dari eh, pemaparan presentasi saya. Jika ada tutur kata yang kurang menyenangkan atau tidak berkenan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.